Reaksi para pengamat sepak bola timnas Indonesia dibantai Australia. Tangis. Bahwa kita seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy. Nggak bisa kita happy terus, nggak bisa kita menang terus, nggak make sense. Ya kan? Walaupun hari ini terutama pertama gue kecewa banget cara bermainnya. Depan nggak bisa pegang bola, jarak terlalu jauh, tengah dipres habis-habisan, berubah di babak kedua. Nah semoga dari match ini banyak belajar, berubah di lawan Bahrain. Itu aja. Gimana komentarnya debut oleh Ben James dan Ole? Oleh sangat puas. Ben James oke lah, nggak jelek, nggak bagus. Reinders yang gue bilang lumayan. Ini anak kan kayak anak tiri ya. Pelatih sebelumnya nggak ada kesempatan, sekarang juga dicadangin. Minimal Clifford lihat siapa yang main bagus, siapa yang enggak. Iya kan? Kalau Nathan tadi coach gimana? Nathan Amanto, ya. Nathan Amanto nggak dapat space, di press. Akhirnya main ke samping. Makanya gue bilang mending main 2-3-1, tengah penuhin, saya buat wingback. Depan susah pegang bola. Sebelumnya imbang, sekarang 5-1. Oke, imbang 0-0 lawan Australia September di GBK, pelatihnya Graham Arnold. Kita mainnya duduk di bawah. Nggak bisa sama membandingkan Australia yang Graham Arnold dengan Popovic. Nah, kitanya sedang berubah. Dan memang luar biasa perubahannya. Kalau mau dibilang istilah tadi Coach RD sangat berani. Bagaimana menilai seorang pelatih di satu momen pertandingan? Artinya terlalu cepat ketika meminta Clifford out seperti itu. Ya, jadi bukan tadi soal PD gini loh. Ini pertandingan yang sama-sama butuh poin. Australia butuh poin, Indonesia butuh poin. Jadi saya nggak yakin bahwa pemain itu Tapi ini harapannya overconfident. Harapan masyarakatnya udah tinggi banget. Betul. Jadi saya nggak bantah harapan itu karena pikirannya adalah masuk Piala Dunia dengan cara apapun. Kemarin udah di posisi 3 nih, terus saat ini malah jadi turun gitu. Lah makanya kan harapan itu yang sebetulnya selama ini menjadi membius kita. Saya merasa bahwa ini pemain ini bisa main dengan cara seperti itu. Yang kata Coach RD sangat berani. Saya pun mengakui garis pertahanannya di atas kok. Nggak kayak yang kemarin di bawah numpuk di depan area penalti parkir bus. Ini di atas. Jadi Lebih memperlihatkan secara kualitas. tontonan lebih seru. Kalau kita bicara kualitas Tapi resikonya sepak bola, lebih tinggi toh. ya. Bung Toel bilang kalau permainan tadi seru gitu. Kalau dari sisi penonton. Seru, Tapi yang penting kualitas. Kualitasnya ya seru. Taktikalnya berbeda. Nah, yang penting berkualitas atau yang penting menang? Yang penting menang. Sebenarnya juga kan apa yang disampaikan oleh Shin Taeyong bahwa ya memang sayangnya kurang persiapan dan man to man-nya ini loh kurang. Betul, jadi saya gini, kita sebenarnya Australia ini main sama seperti ketika bertemu Indonesia di babak 16 besar Piala Asia. Shin Taeyong kemudian mempelajari, biarkan Australia menyerang. Jangan Australia menunggu kita bikin kesalahan, dia baru menyerang. Karena Australia sangat jago untuk melakukan itu semua. Jadi biarkan dia menyerang, kita kuat di pertahanan karena target kita adalah meraih hasil imbang minimal melawan Australia. Dan itu dilakukan dan Shin Taeyong berhasil. Patrick Kluivert kan ini belum pernah bertemu dengan Australia dengan kekuatan Indonesia. Maka dia meyakini bahwa konsep dia adalah konsep yang paling tepat untuk memenangkan pertandingan. Dan akhirnya gagal dengan skor 5-1. Skor 5-1 ini skor terbesar kekalahan Indonesia nomor 2 melawan Australia setelah kita pernah kalah 6-0 pada 1973. Komposisi pelatih tim nasional kita yang ada saat ini adalah yang termewah sepanjang sejarah PSSI. Kegagalan naturalisasi nggak? Perbanyak naturalisasi juga tidak menjamin kita akan berprestasi juga. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh para pelatih selama ini? Betul waktunya mepet, betul sekali waktunya mepet. Siapa yang mengatakan waktu mereka banyak? Tapi kerangka tim sudah dibentuk, Pak. Ya kan, kerangka tim ini sudah dibentuk. Ya, kalaupun ada tambahan 1-2 pemain itu wajar untuk menambah kekuatan. Tapi chemistry seharusnya terjalin jika para pemain bisa bermain dengan nyaman dengan strategi yang dipilih. Strateginya bermain menyerang, yang penuh resiko, ya kan, bermain dengan 2 center back yang penuh resiko, tanpa juga mungkin mengkalkulasi atau memperhitungkan permainan strategi counter attack dari Australia. Kemudian yang ketiga, main banyak long ball, main banyak crossing. Why? Kenapa? Kenapa gak main umpan-umpan pendek sampai ke depan? Saya gak ngerti kenapa, ya kan? Padahal ini kan pemain-pemain standar Eropa. Kemudian Rizky Ridho masuk. Rizky Ridho malah saya melihat bagus mainnya Sananta sih. Aduh, syuting aja melenceng, dia gimana sih? Jadi bingung juga, saya Sananta tuh sebenarnya dapat peluang. Sekali dia mau kasih umpan juga terlambat. Gimana sih Marcelino di dalam kotak penalti
kotak-katik pada saat ada pemain lain yang free. So, saya melihat nih permainan yang buruk sekali dari timnas Indonesia, dan saya pikir nih sepertinya ya para pemain dari timnas Indonesia ini overconfident, terlalu percaya diri. Kenapa selama dipegang Sintayong kita tuh main ngandelin serangan balik? Kenapa kalau dipegang Sintayong kita tuh cenderung bermain dengan taktik seolah parkir bus? Hari ini mungkin orang tahu jawabannya. Mungkin hari ini orang tahu, oh ternyata. Iya. Mungkin ya, kalau orang yang paham bola, akhirnya hari ini, pantes selama ini Sintayong mainnya agak sedikit parkir bus. Pantes selama ini Sintayong mainnya agak counter attack serangan balik. Itu sebabnya. Kalau kita main garis pertahanan tinggi, ya kayak hari ini. Tapi bukan berarti kita membenarkan ST, bukan ya? Saya baru mau bilang, ini tanda-tanda kangen sama ST ya. Laga timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bahrain di laga ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia pada Selasa 25 Maret 2025. Laga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Laga tersebut akan kick off pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, sekaligus menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia menambah perolehan poin. Timnas Indonesia tetap dengan 6 poin setelah kalah 1-5 dari Australia. Kemenangan ini membuat Australia mengoleksi 10 poin.